nggak jauh-jauh gitu aja. Berapa nih? Hadis ke-7. Hadis ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian rutin kita. Pada malam ini kajiannya yaitu tentang kitab Arba'in Nawawi. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pengajian ini dengan mengirimkan hadiah surat Al-Fatihah buat guru kita, buat para ulama kita, dan khususnya buat penulis buku dari kitab Arba'in Nawawi dan yang mensyarahnya. Ala dini al-Fatihah. Dan kemudian kita juga baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyyatil qulub wal qulub wal usul wal tawassul wassalam ala sayyidina wa ila alihi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih wa urid al-Khatimi lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wasahil lana abwaaba fadlika wamshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ini bacanya kayak kumur-kumur. Bacanya kayak kumur-kumur. Ya ini daun semangat. Ini mau belajar ini gimana? Tintek. Hah? Ditulis tintek. Oh, nanti. Saya share dulu ini deh. Ya, kita kan dengar itu kan itu Yang jelas ya? Gak pasti ya? Ini kalau ini rekaman panjang. Pendek-pendek kan ada juga. Oh. Kalau
di HP itu nggak pernah bawa HP. Oh, itu dia. Oke, baik. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita membahas hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7. Hadis yang ke-6 kemarin tentang apa? Masih ingat? Tentang halal dan ada lupa ya. Lalu yang faktor X atau faktor U. Saya ingatnya ini yang nanya kemarin. Kalau Tentang halal dan haram. Sekarang hadis yang ke-7 tentang agama itu adalah nasihat. Bentar, saya menunggu ini kondisi iPad ini. Oh, jadi error ini, kita bisa buka. Untuk saya foto. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah semuanya ya? Sudah dibuka semua bukunya? Al-Hadisus Sabi', hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid darain amin. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamimi An Abi Ruqayyah Tamimin ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman, bagi siapa? Qala, Rasulullah bersabda, lillah, bagi Allah atau untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk umat muslim, ya, para pemimpin Islam, para pimpinan muslim, wa amatihim, dan muslim secara umum. Orang muslim di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kalau baca terjemah atau tadi saya terjemahkan masih belum jelas ya maksudnya. Baik, saya akan jelaskan maksud dari hadis ini. Yang pertama yaitu tentang urgensi atau pentingnya hadis ini atau kedudukan hadis ini. Nah, hadis ini adalah hadis yang sangat agung dan merupakan hadis yang memuat, jadi yang singkat tetapi maknanya sangat luas. Jadi singkat perkataan Rasulullah ini, cuma maknanya sangat luas. Dan memang Rasulullah itu memiliki keistimewaan atau kekhususan bahwa sabda Rasulullah SAW singkat tapi isinya padat. Sama ini hadis ini sangat singkat tapi isinya padat sekali. Ya. Isinya sangat padat, sangat luas. Kemudian apa yang bisa kita pahami dari hadis ini, atau apa yang bisa ditunjuki, yang ingin ditunjuki oleh hadis ini? Oke, yang pertama bahwa agama adalah an-nasihah lillah. Jadi agama adalah nasihat kepada Allah. Maksudnya adalah bahwa agama itu fungsinya sebagai nasihat untuk ibadah, untuk taat, untuk beriman kepada Allah Subhanahu
supaya kita itu beriman kepada Allah, supaya kita itu patuh kepada Allah, supaya kita itu tidak menyebut kepada Allah, supaya kita itu tidak maksiat kepada Allah. Yaitu an-nasihatu lillah, nasihat kepada Allah. Jadi bukan Allah dinasihat, bukan, maksudnya nasihat kepada kita untuk bertakwa, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, an-nasihatu li kitabillah, bahwa agama itu adalah nasihat kepada kitab Allah. Maksudnya apa? Bahwa agama itu isinya adalah nasihat supaya kita itu mengimani dan menjalankan atau mengaplikasikan apa yang ada di kitab Allah. Bahkan bukan hanya itu, di antara nasihat kepada kitab Allah itu adalah nasihat kepada kita agar kita mau membaca kitab Allah, mau membaca Al-Quran. Banyak hadis yang menjelaskan betapa pentingnya, betapa utamanya kita membaca Al-Quran. Pak Langsung pernah dengar nggak bahwa orang yang membaca Al-Quran itu kalau bacanya lancar dapatnya 1, tapi kalau nggak baca nggak terbata-bata, Bismillah, nah, kalau itu gimana tuh? Itu kan repot ya. Nah, dapat pahalanya 2 kali. Kalau baca lancar Bismillahirrahmanirrahim 1 kali. Tapi kalau kita baca terbata-bata, dapatnya 2 kali. Nah, itu salah satu nasihat kepada kita supaya kita mau baca kitab Allah. Nah, kemudian di dalam hal itu disebutkan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya itu per huruf. Misalkan baca alif lam mim per huruf. Berapa? 3 huruf. Berarti per hurufnya 10 kebaikan. Ya, pahala membaca Al-Quran itu 1 hurufnya itu dibalas 10 kebaikan. Berarti kalau 3 huruf 30 kebaikan, itu baru alif lam mim. Nah, kalau kita bacanya terbata-bata karena belum lancar, kali 2. Ternyata 2 kali lipat ya. Berarti 60. Nah, itu keistimewaan Al-Quran. Beda dengan kitab Allah yang sebelumnya. Kitab Allah yang sebelumnya apa? Yang 3 kitab Taurat, Injil, Zabur. Zabur. Ketika kitab ini, ketika dibaca itu tidak berpahala. Ya, dia baru berpahala kalau dipahami. Beda sama Al-Quran. Al-Quran itu jangankan dipahami, dibacanya saja itu tidak berpahala. Dibaca kita nggak paham. Saya baca nih, Bismillahirrahmanirrahim, tapi saya nggak paham artinya apa, maksudnya apa, maknanya apa, nggak paham. Nggak hafal gitu. Itu dapatnya 10 kebaikan. Apalagi kalau sambil paham, beda lagi. Kita baca, paham juga isinya, beda lagi. Ya, kalau Taurat, Injil, Zabur tidak seperti itu, dia akan berpahala. Kenapa? Sama. Kalau ketika kita sebelumnya itu baru berpahala kalau dipelajari, dipahami semua. Bahkan kata Sayyidina Ali yang baca Al-Quran yang 1 huruf dibalas dengan 10 kebaikan, itu bagi yang bacanya dalam kondisi tidak punya wudu. Gimana kalau orang punya wudu? Nah, ada beberapa macam ternyata. Kalau orang baca Al-Quran di dalam sholat, kalau dalam sholat punya wudu ya, dalam kondisi berdiri, kalau kepalanya 100 kebaikan, 1 hurufnya. Kalau dalam sholat, kalau sholat pasti punya wudu kan? Di dalam sholat baca Quran juga dalam kondisi berdiri sholatnya. Kalau kita baca Al-Quran di dalam sholat, kondisinya duduk, dapatnya 50. Kalau kita baca Al-Quran di luar sholat tapi punya wudu,
pahalanya 25. Nah kalau kita baca Quran di luar sholat tidak punya wudhu baru pahalanya 10. Jadi yang Rasulullah sebutkan itu yang paling kecil. Ternyata menurut saya tidak seperti itu penjelasannya. Luar biasa. Nah, itu baru membacanya. Belum nanti mempelajarinya, memahaminya, belum nanti mengamalkannya. Jadi itulah yang dimaksud dengan ad-dinu an-nasihatu li kitabillah. Ya. Oke, kemudian itu tadi baca. Kemudian selanjutnya menghafalkan menjadi hafizul Quran. Itu maknanya luar biasa lagi. Ya, kalau orang yang hafal Quran itu bahkan ngeludahnya gak bersembarangan. Karena orang yang hafal semuanya itu dia itu Al-Quran, termasuk ludahnya itu gak bersembarangan. Jangan asal cium aja. Kalau ini sama orang mudahnya atau pernah kotor itu enggak, karena orang yang hafal Quran mudahnya dia termasuk Quran. Ya. Luar biasa. Kemudian orang hafal Quran itu bisa memberikan syafaat nanti pada jamaah. Syafaat itu pertolongan. Makanya kalau kita hafal Quran ya minimal anak. Kalau anak ada juga ya minimal cucu lah. Cucu juga ya cicit, ya jauhan. Ya kalau kita udah lewati roda tua, walaupun masih mungkin bukan kecil harapannya. Nah kita punya anak kita, kita belum harapannya kita juga ya cucu deh. Ya, hafal Quran. Nah setelah hafal nanti jadi hamil Quran. Kalau hamil itu tinggi lagi. Jadi kalau hamil Quran itu, kalau hafal Quran belum tentu hamil, dan kalau hamil Quran itu pasti hafiz Quran. Ya. Kalau hafiz Quran itu dia hafal Quran, tapi tidak mengamalkan seluruh isinya, belum mengamalkan. Tapi kalau hafal Quran, dia hafal Quran juga mengamalkan isinya, itu hafal Quran. Makanya kalau kita pengen yang maksimal itu ya hafal Quran. Jadi orang yang betul dirinya itu ya Quran berjalan. Seksajen. Ya, makanya sekali diajarkan di mana semangatnya dia kan membumikan takdir Quran ke seluruh pelosok Indonesia. Ya karena dia meyakini dan merasakan betul. Ya. Betapa sangat utamanya orang yang hafal Al-Quran. Rizkinya juga waktu. Pokoknya orang yang hafal Quran itu gak bakalan pindah gitu. Gak bakalan. Bahkan orang yang hafal Quran itu bahkan haram bekerja rendah. Mohon maaf ya, kita bukan mengecilkan kerjanya, bukan ya. Ini untuk membahas tentang yang hafal Quran. Orang yang hafal Quran itu nggak boleh Pak punya kerja menyapu, nggak boleh. Menyapu, bersihin sampah, harus sampah nggak boleh. Tapi ada yang memperhatikan. Ya. Pokoknya maksudnya di sini pekerjaan yang menurut umum itu ya kurang bagus lah ya. Ya tidak haram, cuma kurang bagus itu makhluk bahkan bisa haram buat orang hafal Quran. Makanya dan memang orang yang hafal Quran itu tidak akan berhina, baik secara ekonomi maupun secara kehormatan. Tidak menjadi lah. Ya. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada orang yang hafal Quran, kemudian dia merasa bahwa ada orang lain yang lebih kaya dari dia, maka dia itu namanya menghinakan atau menyepelekan Al-Quran atau merendahkan Al-Quran. Karena kata Rasulullah, orang yang Al-Quran itu dia orang yang paling kaya. Dan itu pasti memuliakan, pasti. Itu apa sih? Ya. Setelah mati, kuburnya tidak akan, jenazahnya tidak akan busuk. Jangan busuk. Kemudian nanti ketika di alam di akhirat pada kiamat ya, itu bisa menjadi syafaat minimal pada satu orang yang dikenal yang Allah nanti dan yang dikenal. Terus nanti di akhirat pada kiamat orang tuanya diberikan mahkota yang
Gimana kalau mengamalkan? Ya belum lagi. Kalau mengamalkan belum lagi. Kemudian kita sudah bisa baca atau hafal, berarti bisa amalin. Kita ngajarin. Kata Rasulullah, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sebelum bisa ya belajar dulu. Setelah bisa ya minimal anak. Sebaiknya kalau punya anak itu jangan suruh ngaji orang lain. Untuk Al-Quran harus Al-Quran. Kalau kita mau bisa, jangan suruh ngaji orang lain. Kita nggak punya sedekah, nggak punya sewa ini ilmu manfaat, ilmu yang bermanfaat jadinya. Ya minimal kalau kita bisa belajar Al-Quran minimal Al-Quran itu kita ajarkan. Kalau saya punya seperti itu, pokoknya saya insya Allah ya bisa baca Qurannya harus Al-Quran. Ya mau saya. Ya kalau kita belum mampu bisa ya Al-Quran. Jadi kalau kita bisa. Oke, terus selanjutnya yang ketiga ya, tentunya ad-dinu an-nasihatu li Rasulillah. Ya. Jadi agama itu isinya nasihat kepada kita untuk membenarkan Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, mengikuti atau meneladani Rasulullah dan mencintai Rasulullah. Ya. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau benar-benar kamu cinta kepada Allah, maka ikuti saja Rasulullah, pasti Allah ikuti. Karena memang Rasulullah itu adalah wujud dari Al-Quran dan wujud dari Islam. Jadi role modelnya, ya contohnya. Jadi kita kalau misalkan ketika saat ada pelajaran, kalau tidak ada contohnya kita akan sulit. Seperti apa sih? Nah itu Rasulullah, Allah menentukan Islam, terus lengkap dengan Rasulnya, langsung modelnya kayak gini. Kemudian kita juga yang diminta untuk mencari Rasulullah SAW. Makanya ada murid itu satu yang cuma heran saya ada yang bid'ah kan? Biarkan saya nafsu MN. Itu an-nasihat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ad-dinu an-nasihatu li a'immatil muslimin. A'immah itu adalah para pemimpin. Ya, di sini bisa a'immah itu adalah para ulama atau para tokoh Islam, ya para ulama atau para pemimpin. Tapi pemimpin yang bijak, yang adil. Jadi isinya itu agama itu nasihat kepada kita agar kita apa? Agar kita hormat pada ulama, mencintai ulama. Kan ini ada hadisnya. Kalau nanti akan datang satu masa di mana umat itu sudah lari dari para fikih, lari dari para ahli fikih atau dari para ulama, lari dari para ulama, kabur dari para ahli fikih. Maksudnya nggak mau dekat, nggak mau ngaji, jauh aja. Nah itu kalau sudah ada masa di mana umat sudah seperti itu, nggak mau dekat dengan ulama, bahkan kalau mau dekat, mencaci, menghina, fitnah, ya, nggak mau mendengar para ahli fikih. Nah maka kalau masa sudah terjadi maka Allah angkat tiga. Maka Allah berikan tiga balai
3 musibah. Yang pertama, nah, dihilangkan keberkahan rezekinya, diangkat keberkahan. Jadi kita usaha apa aja berkah, harta yang banyak berkah. Kemudian nanti yang paling terakhir itu meninggal dalam kondisi tidak beriman. Yang pertama diangkat keberkahan dari asalnya. Kemudian yang kedua yang terakhir ketiga itu yang paling bahaya itu meninggal dalam kondisi tidak beriman. Itu yang paling parah. Tidak husnul khotimah. Meninggalnya tidak husnul khotimah. Itu yang paling parah. Ya. Ya, makanya agama kita dinasihati supaya ada ulama, cinta pada ulama, termasuk juga pada para pemimpin. Tapi ya adil. Kita disuruh taat kepada pemimpin, tapi pemimpin yang tidak menyuruh kita berbuat maksiat. Kalau pemimpin yang menyuruh kita berbuat maksiat kepada Allah, tidak boleh. Dalam hal itu kita jangan taat. Misalkan pemerintah membuat aturan bagi Komar atau pemerintah misalkan wajib perusahaan itu menghalalkan riba pemerintah ini jadi bukti boleh. Jadi yang diikuti adalah para pemimpin yang masih yang perintahnya itu masih sesuai dengan perintah Allah SWT. Itu yang dimaksud dengan adil an-nasihat itu yakni adil muslim. Kemudian yang terakhir bahwa adil an-nasihat adil muslim. Ya, kalau itu isinya nasihat kepada muslim secara umum. Jadi kita itu ya mereka saling nasihati. Makanya dalam program watawassaul haqqi watawassaul bis-sabr kita dikatakan untuk saling memberikan nasihat, ya, untuk saling memperbaiki hubungan, ya, untuk saling membantu, saling menolong, melakukan amal ma'ruf menginginkan. Ya coba kita perhatikan kejadian musibah yang saat ini sangat terjadi. Belum lama Sriwijaya jatuh, kalau itu sih dengan alam ya di masjid ini. Belum lama Sriwijaya jatuh, kemudian menjadi banjir di Kalimantan. Kemudian gempa di Sulawesi, longsor, ya Jawa Barat. Terus banjir lagi baru sekali di Cisarua, boleh juga sebenarnya. Kemudian di Lebak, terus Semeru mesin, semua apa tuh? Pokoknya belum rapi lah mesin ada 2, ya mesin. Nah, dalam waktu yang bersamaan para ulama banyak yang meninggal. Nah, kalau para ulama banyak yang meninggal itu semua besar bagi kita. Karena dengan cabutnya para ulama berarti cabut ilmu Allah. Dan para ulama sekaligus para ulama itu pakunya bumi, penguat bumi. Kalau para ulama yang pakunya sudah mencabut ini, ya bumi ya berdoa. Jadi sebenarnya kita itu di dunia ini seolah-olah apa ya? Menurut Allah ya benar ya. Jadi bumi ini masih tenang, ada air, kita ada para ulama, ada dikasih Allah pada Allah. Kalau mereka sudah enggak dikasih Allah, kalau dikasih Allah sudah tidak ada, ya udah, bumi begitulah. Kalau kita merenung bisa mungkin saja, tapi mungkin tidak ya, mungkin
Mungkin saja ini adalah salah satu indikator bahwa karena para wali itu sudah menikah, para wali menikah, mungkin juga yang dijual satu-satu. Tapi kalau kita semua hubungkan juga dengan sebuah akibat saat ini ya, kejadian banjir di Kalimantan ternyata itu sangat erat kaitannya dengan eksploitasi batu bara di sana dan pembunuhan hutan. Saya lihat petanya itu ya di internet dari tahun 1950 sampai 2020 itu ternyata hutan di Kalimantan itu provinsi Kalimantan itu yang tadinya hijau sekarang cuma tinggal 1/3. Jadi 2/3 habis, hutannya udah dibunuh semua. Ya otomatis yang si air itu harus ditahan oleh hutan itu, oleh pepohonan itu di dalam tanah, iya hilang. Yang ini nggak ada yang tetap, akhirnya banjir dan banjir parah jadi. Coba kita manusia, mereka tahu doa besar berarti orang mati di mangkas kayak ini. Jadi kerusakan juga begitu, itu memang karena ulah manusia. Dan itu yang bikin kita kesel pula sebagian atau segelintir orang. Siapa? Ya para pengusaha yang kemudian berkolaborasi dengan penguasa. Rakyat dapatnya kalau di sananya. Emang yang menikmati eksploitasi seperti itu siapa? Konglomerat sama penguasa ya penguasa. Biasanya bisa penguasa pusat, bisa penguasa daerah. Itu pasti punya. Ya ada rakyat sedapat ciptaan, tapi ketimbangan itu dia baik hanya ya pekerja itu ya sebelah. Tapi sekarang bisa bagaimana? Semua dapat. Rakyat kecil. Nah itulah. Makanya alam itu harus dijaga. Itu kalau kita hubungkan dengan sebab akibat secara ilmiah. Masih ya? Itu puncak banjir. Kan ada ya? Itu kan di puncak katanya. Puncak aja. Bisa gua. Iya coba saya lihat kamera puncaknya itu kan. Di bawah puncak mereka. Ya maksudnya mas dataran tinggi lah gitu. Banjir itu Pak. Gimana? Aneh ya. Sama. Allah. Jadi kita itu kalau panas kekeringan, hujan itu banjir lah. Benar. Padahal di Indonesia muslimnya terbesar. Jadi ada apa yang salah? Atau bisa juga mungkin karena amal ma'ruf nahi munkarnya tidak berjalan. Ya tadi itu amal ma'ruf itu gampang, amal ma'ruf masih akan mudah. Ngajak orang sholat, tidak ada konsekuensi kan? Orang sholat jamaah, orang sholat bukan mana? Tapi para sholat misalkan hanya para sholat bukan ya. Misalkan ada orang dia senang judi, terus senang minum, di rumah kita tegur baik-baik, berani nggak? Baik-baik, dibuatnya baik-baik, berani belum tentu. Karena kita takut abstraksinya, apalagi kalau kita ngomongnya pakai dengan cara tegas. Kamu orang muslim, di sini buat orang muslim, misalkan bulan puasa, harga ini orang yang bulan puasa. Misalkan tegas itu masih bagus ya ngomong tadi kan. Jangan ada kayak gitu, kita ngomong baik-baik aja. Jangan itu ada yang ngomong begitu. Saya pernah buktikan pada diri saya sendiri. Saya waktu itu pernah ngajar di mall. Ngajar Quran di mall, keren ya? Ngajar Quran di mall. Jadi tempat ngajarnya di mall. Di Blok M Plaza. Maksudnya di bagaimana? Makanya di situ ada remaja yang bergandeng tangan, melayukan. Tiap hari saya melihat kayak gitu. Anak SMA itu, ya. Anak SMA udah nikah. Menurut kita hampir nggak mungkin anak SMA udah nikah. Melayukan, yang ini. Dia tuh mau ngomong aja kita, kamu kan belum nikah,
udah itu berani nggak? Itu nggak berani. Padahal itu kemungkaran, maksudnya itu ya kamu akan begini jangan kali ini. Ya minimal kamu walaupun misalkan nggak melakukan ya jangan di tempat umum seperti ini. Berani mungkin. Atau misalnya masuk FPI dulu kau tak tuh yang berani. Masuk FPI dulu yang berani. Nah, terus misalkan saat coba deh di terminal sebelum puasa, pertengahan puasa sudah mulai nih. Merokok nyantai, aja di rumah bisa. Kita berani nggak ngomong gitu? Pak, muslim kan Pak? Muslim ya? Pak, bawa Pak. Merokoknya jangan biarin orang, nggak enak. Berani ngomong gitu? Nggak berani, saya terus terang. Kita lah. Saya sendiri nggak berani. Berarti mana saya masih rumah. Saya lupa aja berarti saya masih rumah. Saya nggak berani dengar secara baik-baik orang itu. Saya di hati begini ya Allah, saya di hati supaya saya masih ada orang beriman ya. Saya di hati begini aja. Ya Allah, saya jadi itu begini keluarga ini. Ya Allah, saya beritahu semoga dia taubat, hal itu salah. Dan itu kata Allah orang yang paling lemah imannya, yang cuma berdoa seperti itu. Habis itu kita ngomong. Gak berani kan? Itulah makanya ketika ada sekelompok yang kemudian dia terkesan tegas, karena ada yang begitu keras, saya mah mungkin itu fardu kifayah kan? Harus ada yang melakukan itu gitu. Harus ada yang melakukan tindakan yang tegas. Kita sendiri belum mampu. Dan apakah makanya bisa jadi? Apakah amar ma'ruf yang mengenai kita dulu? Kalau ini musibah bertubi-tubi bisa. Semuanya mungkin. Yang lain itu kita adalah memastikan, menghakimi bahwa ini azab, boleh itu. Ini azab ini karena ini tidak pernah amar ma'ruf, boleh. Atau ini azab ini karena banyak maksiat. Jadi memastikan itu tidak boleh. Semuanya kemungkinan, masih kemungkinan. Yang memastikan itu hanya Allah, yang menghakimi itu hanya Allah. Ya Allah selain Allah yang nggak punya wewenang untuk menghakimi, untuk memastikan. Jadi semuanya masih kemungkinan. Harus diakui. Oke, selanjutnya yaitu tentang penjelasan mengenai tadi nasihat ya. Jadi agama itu adalah nasihat pada beberapa orang tadi ya. Beberapa orang tadi. Kemudian yang terakhir yaitu di antara ada nasihat katanya. Nah itu di antara nasihat itu cara kita memberikan nasihat kepada orang lain itu adalah kalau kita menemukan satu kesalahan dari teman kita dan saudara kita, maka adanya dalam memberikan nasihat itu jangan sampai kita memberikan nasihat dengan kalimat yang kasar di depan orang, sebagai dipanggil atau misalnya kita belum melakukan nasihat, kalau kita kasih nasihat kasih masukan, itu cara yang paling baik. Yang bisa jadi ketika kita memberikan nasihat di depan umum atau dengan cara kasar, itu justru malah membuat dia sakit hati, membuat dia malah mengikuti nasihat kita malah sebaliknya, kemudian malah mereka. Itu di antara ada nasihat yang bisa kita lakukan. Kalau baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah barangkali itu yang bisa saya sampaikan tentang hadis yang ketujuh ini, yaitu tentang hadis yang menjelaskan bahwa agama adalah nasihat semua isinya. Nasihat kita, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, Rasulullah, dan taat dan patuh kepada pemimpin manusia, ulama untuk memimpin negara dan atau